Dan nggak sedikit juga penderita anxiety itu fisiknya tuh lemah, loyo, lunglai, tiap harinya nggak bertenaga, nggak bersemangat, pengennya rebahan terus, pengennya tidur terus, pokoknya nggak pengen ngapa-ngapain, nggak punya semangat hidup. Dan itu diakibatkan oleh pikiran kita lagi, teman-teman. Mental kita lelah, batin kita lelah akibat pikiran kita yang terus-terusan terpacu, terus-terusan pikiran kita yang berhalusinasi dengan aspek halusinasi tingkat tinggi. Kita berandai-andai tentang terjadinya sesuatu yang bahkan belum tentu terjadi di masa depan. Misalnya teman-teman lagi duduk-duduk, tiba-tiba teman-teman kepikiran atau lagi membaca ada gempa di suatu daerah. Nah, teman-teman kait-kaitan lagi deh, gimana ya kalau gempanya datang ke daerah saya, gimana ya caranya saya menyelamatkan diri. Padahal teman-teman itu nggak perlu, itu nggak boleh seperti itu, teman-teman. Itu hanya menghambat proses penyembuhan teman-teman saja dengan mencari-cari tahu berita duka, dengan mencari-cari tahu berita musibah. Maksudnya kalau orang normal ya, kalau misalnya untuk sekedar membaca tentang berita gempa atau tsunami di daerah mana, kita akan bilang, oh berarti tsunami di daerah ini ya, berarti dampaknya ke daerah saya gimana ya. Kita hanya akan sekedar, oh seperti itu. Tapi kalau kita yang terkena anxiety, kita langsung membayangkan apabila amit-amit tsunami itu terjadi di daerah kita cara penyelamatan dirinya seperti apa, bagaimana nanti keluarga kita, bagaimana nanti teman-teman kita berpikirnya sejauh itu, teman-teman. Dan bayangkan sensasi demi sensasi akibat pikiran kita yang seperti itu pasti akan saling bertabrakan, akan saling berdatangan dan memicu kecemasan, dan memicu jantung berdebar, dan memicu kepala keliengan, dan memicu sensasi-sensasi lainnya lagi, sehingga teman-teman lemas lagi, lemah lagi, nggak nafsu makan lagi, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, dan itu sangat mengganggu untuk proses kehidupan kita.